Oke lur, sekarang kita akan merubah noken as Honda CB100 K2 tahun 72 yang asalnya bos-bosan seperti ini. Jadi yang belum tahu noken as CB100 K2 itu seperti ini, menjadi sistem bearing seperti Tiger dan lain-lain. Seperti ini pakai bearing. Nah, ini noken as orisinil CB100 K2, bentuknya seperti ini. Jadi dudukan bautnya langsung dudukan baut untuk gigi sentrik atas itu menempel langsung di badan noken asnya. Berbeda dengan Honda Tiger. Honda Tiger ini menggunakan adaptor lagi seperti ini. Dan kita akan buat noken as CB100 ini, kita akan buat seperti Honda Tiger. Jadi nanti menggunakan adaptor dan menggunakan bearing. Dan untuk bearing yang akan saya gunakan untuk bagian yang kecil atau di dalam head, saya akan gunakan bearing 6902 Z C3. Jadi kalau Z itu ininya pakai tutup besi, tapi sebagian setengah, yang belakangnya enggak, polos. Dan ini toleransinya C3 mereknya SKF. Nah, untuk bagian yang besarnya, yang bagian luar, untuk Tiger kan ini pakai bearing 6203, jadi besar. Nah, saya akan ganti menggunakan bearing 6003 C3. Ini saya pakai NTN mereknya. Yang pasti kalau ingin merubah ke bearing, pakailah bearing yang bagus, yang berkualitas. Saya pakai SKF, NTN atau Koyo. Ini NTN kalau tidak salah. Ini FAG C3 juga sama 6003. Karena kalau pakai bawaan Tiger 6203 ini terlalu besar di bos paling luarnya, sehingga nanti ini akan habis. Nah, kalau pakai bearing 6003 ini pas. Nah, seperti ini. Nah, bagi yang belum tahu, head CB100 K2 itu seperti ini. Berbeda dengan head Honda CB100 K3 maupun GL yang tutup atasnya bisa dicabut. Nah, ini head CB100 K2. Kalau ini head CB125 K2, yang membedakannya hanya di ukuran klep. Di ukuran klep CB125 itu lebih besar. Nah, ini proses pembubutan noken asnya sudah beres. Mohon maaf, saya tidak sempat merekam proses pembubutan noken asnya. Tapi paling tidak ada gambaran hasil akhirnya seperti ini. Ini as belakang di shock lagi supaya kuat. Ini bearing 6003. Ini adaptor noken as punyanya GL Pro. Saya tidak jadi pakai yang ini karena ternyata geol, jadi nggak jadi dipakai. Ini asnya yang bagian depan saya potong disamakan dengan Tiger karena awalnya panjang seperti ini. Terus dibuatkan lubang, terus dibuatkan chamfer depan belakang. Ini juga ada chamfer, cuman belum dirapikan. Dan sebaiknya kalau bagi teman-teman, kalau misalnya habis potong-potong as apapun, bagian dalamnya disudutkan ulang atau dicemper ulang supaya nanti pas proses centering lebih gampang. Nah, untuk perbedaan profil noken as CB100 K2 dengan noken as Tiger dan lain-lain, ini dari knocknya. Untuk CB100 lebih tidur seperti profil noken as Jupiter dan Mio Karbu. Untuk Tiger, ini Tiger Evo papasan, dia agak tegak.
Nah, ini untuk Mega Pro sama papasan. Ini malah lebih tegak lagi. Jadi kalau misalnya mau merubah noken as head CB100 K2 bahannya dari Honda Tiger itu tidak bisa. Kalau sudut klepnya masih standar, nanti ketika overlap akan tabrakan. Jadi yang paling bagus itu bahannya dari noken as bawaannya CB100 K2 seperti itu. Nah, untuk membedakan noken as CB100 K2 yang palsu dan ori itu sangat gampang. Untuk CB100 K2 ori, jalur oli itu tembus sampai depan seperti halnya Tiger. Nah, ini tembus. Ini coba tiup aja, ini pasti tembus sampai depan. Nah, biasanya kalau yang lokal, noken as CB100 K2 lokal itu jalur oli yang paling depan itu tidak tembus sampai belakang, atau dari belakang sampai depan itu tidak tembus. Memang bolong tapi ini buntu. Nah, itu cara membedakannya sangat mudah. Sekarang kita pasang di headnya. Ngomong-ngomong, ini juga baru saya papas juga karena ternyata ini miring. Ini sittingan klep juga baru, Bosch InX juga baru. Cuman kubahnya memang agak sedikit berantakan, tidak bisa dirapikan karena akan memakan sittingan klep. Jadi seperti ini aja lah, cukup, nggak hancur-hancur amat. Nah, ini untuk bagian dalam sudah terpasang bearingnya. Untuk toleransi kerapatan bearing dengan rumah bearing yang di dalam head, ini sliding. Sebaiknya sliding, jadi glosor gitu. Nah, seperti ini. Ini masuknya gampang, tapi untuk dicabut dengan tangan susah. Nah, baru terbuka harus dicongkel dulu. Dan usahakan, kalau menurut saya, toleransinya jangan terlalu rapat, cukup sliding aja seperti ini. Karena kalau terlalu rapat biasanya malah berisik. Ini pakai tangan aja bisa masuk. Terus ini untuk bearingnya sangat enak, berputarnya juga tidak ada hambatan, sangat enteng. Ya, mungkin segini dulu video singkat dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.